Wahyu 9 ayat 1 sampai 21. Minggu lalu kita sudah melihat Wahyu 8, sangkakala pertama sampai sangkakala yang keempat. Kali ini kita melihat sangkakala 5 dan sangkakala 6. Saya membacakan ayat yang pertama, saudara-saudara sekalian membacakan ayat yang kedua. Begitu seterusnya sampai ayat yang ke-21. Ayat 1 saya baca, nanti saudara sekalian ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-21. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah lubang jurang maut. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanduk besar. Matahari gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan mereka jangan rumput-rumput di bumi, ataupun tumbuhan-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk berperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan kereta yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor itu mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara dari kerobatan bersebab emas yang di hadapan Allah. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah malaikat yang telah siap dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka berbaju dan biru dan kepala pada kuda itu sama seperti kepala singa. Dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa-kuasa itu sama seperti ular. Mereka berkepala dan kepala mereka itu tidak mendatangkan manusia. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Ajarilah kami untuk mengerti apa yang kami baca ini ya Tuhan. Bukakanlah mata kami, bukakanlah telinga kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh melihat, biarlah kami boleh semakin disadarkan, dan kiranya ya Tuhan jangan tinggalkan kami. Berikan kepada setiap kami ya Tuhan pertumbuhan. Berikanlah setiap kami ya Tuhan suatu proses pengudusan. Berikanlah setiap kami ya Tuhan pembenaran yang boleh Tuhan kerjakan, dan hanya karunia Tuhan semata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mohon. Amin. Saudara, kita lihat yang tengah dulu, nanti kemudian baru kita baru balik lagi ke ayat yang pertama. Jadi kita lihat dulu ke tengah, nanti baru kita lihat ayat yang pertama. Saudara, minggu lalu kita sudah lihat sangkakala pertama hingga sangkakala yang keempat. Dan hari ini kita melihat di pasal 9 ini suatu kengerian. Kengerian yang membuat para pembaca itu ketakutan. Karena apa yang digambarkan di sini begitu mengerikan. Sangkakala kelima memanggil pasukan belalang yang demonik. Sangkakala keenam
Kemudian melepaskan kuda-kuda yang bernafaskan api dengan ekornya adalah seperti ular yang berbisa. Beberapa orang Kristen waktu baca kitab ini merasakan betapa sulitnya waktu baca dan mereka terganggu karena gambaran-gambarannya yang aneh. Sehingga kemudian mereka menghindari kitab Wahyu. Saudara, realita di balik penglihatan-penglihatan ini nggak bisa kita abaikan. Dan penglihatan ini bagaikan lensa. Saudara tahu film National Treasure? Tokoh utamanya adalah Benjamin Gotch kalau nggak salah. Kemudian dia mendapatkan suatu surat kemerdekaan daripada Amerika yang dibuat oleh Benjamin Franklin kalau nggak salah ya. Lalu di baliknya itu ternyata ada pesan tersembunyi, namanya juga film ya. Terus kemudian dia pakai kacamata yang warna-warni gitu ya. Terus lihat pakai kacamata itu, ingat ya filmnya. Lihat gitu, ternyata ada kode rahasia di belakangnya. Nah kira-kira kayak begitu saudara. Waktu kita lihat dengan penglihatan dari Yohanes 9, ini kayak ada lensa yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melihat apa yang nggak terlihat oleh dunia ini. Jadi penglihatan-penglihatan ini bagaikan lensa dan lensa ini memampukan kita untuk melihat dimensi rohani dari dunia kita saat ini. Tadi nggak kelihatan karena biasanya tersembunyi. Sesuatu yang nggak kelihatan, yang spiritual itu. Dengan ada lensa ini sehingga kemudian kita bisa melihat hal yang spiritual. Dunia di mana ada kuasa-kuasa jahat yang menimpa. Dunia ada kuasa-kuasa jahat yang berkuasa. Menghancurkan kehidupan manusia dengan kesengsaraan dan ketakutan. Itu yang terjadi. Begitu mengerikannya penglihatan-penglihatan ini sehingga kita bertanya, kenapa Tuhan? Dan alasan dari kesengsaraan ini adalah dosa. Alasan kesengsaraan ini adalah penyembahan berhala. Alasan kesengsaraan ini adalah pemberontakan umat manusia yang terus-menerus melawan Tuhan. Terus-menerus melawan Tuhan, Tuhan yang kudus. Kita sudah lihat minggu lalu kalau gambaran-gambaran ini adalah simbolis. Dan bagaimana kita menafsirkan hal ini? Seringkali orang menafsirkannya harafiah atau menggunakan sumber utama apa yang ada pada zaman mereka. Pakai kacamata zaman mereka, lalu baca kitab Yohanes, kitab Wahyu atau Alkitab, itu kan nggak bisa gitu ya. Jadi ada penulis pertama memberikan kepada pembaca pertama mula-mula. Itu ada konteksnya, ada yang mereka mengerti dan itu berbeda dengan yang kita mengerti. Oleh sebab itu kenapa gitu ya? Perlu ada penjelasan dan itu disampaikan lewat khotbah. Karena menjelaskan konteksnya apa, ini dari siapa untuk siapa, ini uang sedinar itu berapa. Nah, bagaimana kita menafsirkannya? Seringkali orang menafsirkannya harafiah atau menggunakan sumber utama yang ada pada zamannya dan itu tentu saja nggak boleh. Sumber utama kita untuk menafsirkan penglihatan-penglihatan ini adalah tentu harus pakai sumber utama yang dipakai oleh Yohanes dan juga para pembaca mula-mula yang tersedia di zaman mereka. Dan apa yang tersedia di zaman mereka? Apa yang tersedia di zaman mereka? Kenapa? Pengajaran dalam gereja dan kitab. Ya, pengajaran juga bisa, betul. Khususnya perjanjian lama. Sejarah juga ada gitu ya. Tapi sebagai orang Yahudi mereka sangat pegang perjanjian lama. Itu diajarkan terus-menerus. Dan selain itu, penglihatan-penglihatan ini punya kaitan dengan jemaat mula-mula. Orang-orang Kristen di gereja Asia itu di dalam kekaisaran Romawi. Lihat konteks ini ya. Pada akhir abad pertama Masehi. Jadi ada konteksnya seperti itu. Ketika baca harafiah, bacanya bisa salah. Seperti penulis buku populer Hal Lindsey dalam Apocalypse Code, dia mengatakan bahwa sangkakala kelima ini adalah helikopter penyerang yang akan digunakan pada zaman kita oleh Cina. Dan ini kalau bacanya harafiah, apalagi pakai kacamata zaman ini, dan tentu saja salah. Karena penglihatan ini harus kita baca simbolis. Ini bukan hurufiah. Jadi apa arti penglihatan sangkakala kelima? Yohanes menjelaskan apa yang dilihatnya di ayat yang ke-7 dan sampai ayat yang ke-10. Wahyu 9 ayat 7 sampai yang ke-10. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda. Di sini pun dia sudah jelaskan ya. Kuda yang disiapkan untuk peperangan. Seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Seperti gitu. Jadi bukan kuda gitu ya.
Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas ya. Dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Saudara, di sini jelas kalau para penyerbu ini bukanlah helikopter. Karena mereka dilepaskan ke dalam sejarah dari sebuah lubang jurang maut di mana para demon itu tinggal. Tadi di ayat yang pertama kita baca, yang kedua, mereka itu dikeluarkan dari lubang jurang maut di mana demon itu tinggal. Dan oleh karena itu belalang-belalang ini melambangkan kuasa-kuasa spiritual yang jahat yang dilepaskan atas kehendak Allah ke dalam dunia kita. Jadi ini pun terjadi. Penderitaan, penghukuman ini terjadi adalah karena kehendak Tuhan. Tuhan yang melepaskan, atau bisa juga dengan bahasa Tuhan mengizinkan. Sehingga maka kemudian belalang-belalang ini pergi untuk menjalankan tugasnya. Sumber utama kita untuk mengerti ini, yang pertama adalah dari Keluaran 10 ayat 13 sampai 15. Di mana Musa menimpakan tulah belalang ke Mesir. Dan ini sesuai dengan sangkakala sebelumnya, berkaitan dengan tulah-tulah sebelumnya, berkaitan dengan Wahyu 8. Di sini juga belalang, kita coba lihat ya, saya baca. Keluaran 10 ayat 13 sampai 15, saya bacakan saja. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari, pagi, dan timur membawa belalang, datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak, sebelum itu belum pernah ada belalang yang sedemikian banyaknya, dan sudah itu pun tidak ada terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau atau pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Yang ini adalah waktu diberikan tulah ke Mesir ya. Jadi belalang itu ketika makan itu dihabisin itu tanaman. Dan itu mengerikan, cepat lagi ya, karena mereka gerombolan langsung. Lalu kemudian pindah lagi, langsung dihabisin lagi seperti itu belalang. Dan yang kedua sumber kita adalah dari Yoel 2 ayat 1 sampai 11. Di Yoel 2 ayat 1 sampai 11 itu menggambarkan apa? Itu menggambarkan penghakiman Tuhan dalam bentuk serbuan belalang. Dan belalang yang digambarkan Yoel itu bukan belalang yang kecil, tapi belalang yang besar. Kayak kuda perang yang bawa api dan kehancuran. Ini Yoel lagi mau bicara apa? Dengan gambaran seperti ini yang Yoel bilang bahwa belalang yang besar ya, yang punya api dan bawa kehancuran gitu ya. Kita lihat baca Yoel 2 ayat 4 sampai 7. Rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari, seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung, seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami seperti suatu bangsa yang kuat. Teratur barisannya untuk berperang terhadap bangsa-bangsa gemetar. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Suatu pasukan yang bengis yang menyerang. Jadi datang tuh rame, gitu ya. Terus kalau naik tembok rapi dan barisannya itu nggak bisa dihancurin gitu ya. Gitu dimakan habis gitu ya. Gitu ya. Begitu kuatnya serbuan daripada belalang-belalang ini. Suatu invasi para demon yang bengis menyerang. Suatu pasukan yang menyerbu dan memanjat tembok dan tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Invasi para demon dalam kitab Wahyu ini kemudian menambahkan ciri-ciri yang mengerikan pada penglihatan Yoel ini. Dalam Wahyu ditambahkan, tadi Yoel sudah kasih gambaran, kemudian Wahyu menambahkan gambaran ini.
dalam ayat yang ke-7. Dan rupa belang-belang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Mahkota-mahkota ini membuatkan kemenangan. Apa yang mereka kerjakan pasti berhasil. Untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan mereka. Ketika mereka menyerbu, makanya kemudian gak ada yang bisa ngalangin mereka. Dan wajah-wajah mereka menunjukkan bahwa mereka itu, ketika bicara wajah mereka, muka mereka seperti muka manusia, itu bicara bahwa mereka itu dibimbing oleh kelicikan yang rasional. Suatu kelicikan yang rasional. Dan Yohanes menambahkan dalam ayat yang ke-8. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Oke, kalau gigi singa kita tahu bahwa ini sesuatu yang mengerikan gitu ya, sesuatu yang membahayakan gitu ya, mencengkram gitu ya, begitu kuatnya gitu ya. Tapi kenapa kok rambut perempuan? Rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Kenapa rambut perempuan? Karena rambut perempuan yang terlihat itu menyenangkan. Rambut perempuan itu terlihat menyenangkan, menunjukkan kekuatan yang menggoda. Yang pada kenyataannya kemudian membawa kematian. Makanya kemudian di ayat 21 bicara apa yang paling akhir? Mereka tidak berpindah dari percabulan. Kelihatannya menyenangkan tetapi membawa kematian. Dan belalang-belalang itu punya tutup dada dari besi. Dan bunyi sayapnya seperti bunyi banyak kereta dengan kuda-kuda yang bergegas ke medan perang. Di ayat yang 9 dikatakan. Dan pelindung dada itu berbicara tentang kekebalan. Kekebalan mereka. Gak ada yang bisa tembus kekebalan mereka. Suara sayap ini menggambarkan kecepatan serangan mereka. Biasanya orang ketika sadar udah telat gitu ya. Begitu cepatnya serangan mereka. Dan yang terakhir di ayat yang 10. Belalang-belalang itu punya ekor dan sengat seperti kalajengking. Dan mereka punya kuasa untuk menyakiti manusia selama 5 bulan pada ekor mereka. Artinya waktunya mereka dibatasi oleh Allah dalam penghakiman yang bisa mereka lakukan. Sama sebagaimana ular, kalajengking adalah makhluk-makhluk yang memusuhi manusia. Dan bersama mereka ada kuasa kejahatan yang aktif di dunia. Dan ini adalah gambaran yang menakutkan dan mengerikan. Suatu kuasa kegelapan. Suatu kuasa kegelapan di dalam jiwa manusia. Menggerogoti manusia. Apa yang lebih sulit ya? Sesuatu yang luka di luar apa luka di dalam? Luka di dalam ya sulit disembuhkan ya. Yang diserang adalah luka di dalam. Jiwa manusia. Kemudian sangkakala ke-6. Memanggil pasukan yang sama supranaturalnya dan sama jahatnya dengan wabah belalang. Dan jumlah mereka yang berkuda itu 20.000 laksa. Ya kan ya yang tadi saudara baca ya. Terjemahan baru 2023 itu mengatakan 200 juta. Bahasa Jepang juga mengatakan 200 juta, nioku. Bahasa Inggris, dan itu lebih baik ya, sehingga kita bisa lebih mengerti, yaitu twice 10,000 times 10,000. Itu lebih baik ya. Suatu tentara yang besar, jauh lebih besar dari tentara di dunia di negara manapun. Suatu pasukan yang besar yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Dan Yohanes melihat kuda-kuda dengan penunggangnya. Mereka pakai baju zirah yang berwarna seperti api, warna safir, warna biru, dan seperti warna belerang. Dikatakan ya, ini warna-warna api kan ya. Dan kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa. Dan dari mulut mereka keluar api, asap, dan belerang. Dan kuda-kuda itu menghembuskan api dari kepala singa dan memiliki ekor ular dikatakan. Kekuatannya terdapat pada mulutnya dan kekuatan juga terdapat pada ekornya. Sebab ekornya seperti ular berkepala dikatakan di ayat yang ke-19. Ular itu menunjukkan sifat demonik mereka. Sifat demon mereka. Begitu juga dengan api, asap, dan belerang yang mereka hembuskan. Dan ini adalah pasukan yang berasal dari neraka. Pasukan yang berasal dari neraka. Sekarang baru kita lihat ayat yang pertama. Wahyu 9 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. Ayat pertama 1, 2, 3. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Saudara bingung gak sih? Bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi.
Tapi kok kepada bintang ini dikasih kunci untuk membuka lubang maut? Jadi dia pribadi atau bukan? Iya, pribadi dia. Bintang ini adalah malaikat. Dia adalah malaikat kudus yang melayani Tuhan tetapi kemudian jatuh ke bumi. Yesus pernah berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Dan Yohanes juga mengatakan bahwa dalam Wahyu ya, naga besar, si setan. Jadi bisa namanya setan, bisa namanya iblis gitu ya. Dikatakan naga besar, si setan dilemparkan ke bumi. Wahyu 12 ayat 9. Jadi ini adalah bukan demons. Tapi ini adalah Lucifer. Ini adalah penghulu malaikat setan yang kemudian diberi kuasa oleh Allah untuk membuka abyss, jurang maut. Membuka jurang maut, saudara. Dan di ayat 11 di pasal 9 ini Yohanes memberitahu kita bahwa bala tentara yang demonik ini dipimpin oleh malaikat jurang maut yang namanya Abaddon. Atau bahasa Yunani namanya Apollyon. Jadi sama ya, Abaddon sama Apollyon. Dan arti dari kedua nama ini adalah destroyer. Perusak. Nama Apollyon ini berasal dari kata kerja yang sama dengan nama suatu dewa Yunani, saudara. Apa? Apollo. Kenapa kok Yohanes tulis Apollyon? Apa kaitannya dengan Apollo? Kalau kita sih ngomong Apollo, kita ingatnya roket yang terbang ke bulan. Tapi kalau di zaman itu, ketika bicara Apollo, itu bicara dewa Yunani. Dan apa kaitannya dengan kekaisaran Romawi? Karena ketika Yohanes tulis, kaisarnya adalah Domitianus, kaisar Roma itu. Kaisar Domitianus, dia menamakan dirinya adalah inkarnasi dari dewa Apollo. Inkarnasi dewa Apollo. Dan istilah abyss atau jurang maut itu digunakan di seluruh Alkitab untuk menggambarkan penjara gelap, tempat di mana setan-setan itu ditahan di sana. Suatu tempat penyiksaan ya. Tempat di mana setan-setan itu ditahan di sana. Ini bukan hanya di kitab Wahyu, saudara. Di kitab Injil juga ada. Ketika Yesus setelah naik perahu mendarat di Gerasa, lalu kemudian mendarat, kan ada orang yang kemasukan legion ya. Dan orang yang kemasukan legion ini, legion itu kan bukan satu, itu plural dan jumlahnya banyak, legion kan namanya juga ya. Sepasukan demon. Dan sebelum Yesus mengusir mereka, mereka mohon kepada Yesus untuk jangan menyuruh mereka atau mengirim mereka atau membiarkan mereka turun ke dalam jurang maut. Tolong, jangan suruh kami ke jurang maut. Sebenarnya kalau Tuhan mau bisa gitu ya. Tapi dia bisa mohon sama Yesus gitu ya. Kita coba lihat ya. Jadi saudara akan tahu akan hal ini ya. Lukas 8 ayat 31. Lukas 8 ayat 31. 1, 2, 3. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Mereka takut untuk masuk ke dalam jurang maut. Kenapa kok mereka nggak mau? Karena di sana adalah tempat penyiksaan para demon. Mereka dimasukkan ke sana sambil menunggu penghakiman terakhir. Tempat itu adalah tempat di mana asap keluar dari lubang dikatakan. Seperti asap perapian yang besar. Sehingga matahari dan udara menjadi gelap oleh asap dari lubang itu dikatakan. Dan Hendriksen mengatakan bahwa asap itu adalah asap penipuan dan delusi. Dosa dan kesedihan, kegelapan moral dan kemerosotan yang terus-menerus menyembur dari neraka. Sekali lagi ya, Hendriksen mengatakan asap itu adalah asap penipuan dan delusi, dosa dan kesedihan, kegelapan moral dan kemerosotan yang terus-menerus menyembur dari neraka. Dari abyss, dari jurang maut ini, keluarlah segerombolan demon yang kemudian membawa serangan rohani yang mempunyai kehancuran yang ditimbulkan oleh wabah belalang. Penghulu malaikat punya kunci buka, keluar semua demonnya ini. Dan dari asap itu, ayat yang ketiga ya. Dari asap itu keluarlah
Belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Kawanan belalang itu bisa menggelapkan langit karena jumlahnya yang sangat banyak dan menghancurkan tanah dan memakan semua tanaman dan rumput sampai ke akar-akarnya. Dan setelah diserang, apa yang terjadi dengan apa yang diserang? Menjadi padang gurun. Gersang. Begitu juga manusia yang terkena belalang ini, saudara. Kehidupan kerohanian yang gersang, kering, spiritualitasnya nggak ada. Setelah nyerang, kemudian mereka belalang ini menyerang yang lainnya lagi, saudara. Ketika kita melihat dunia kita dengan lensa sangkakala kelima, kita melihat serangan rohani semacam ini terjadi. Kita nggak bisa melihat belalang-belalang ini juga secara literal ya. Belalang-belalang ini nggak merusak rumput-rumput. Belalang ini nggak rusak pohon-pohon di bumi. Melainkan mereka hanya akan merusak orang-orang yang tidak memiliki materai dari Allah dikatakan. Bisa milih ya. Orang yang tidak punya materai Allah di dahinya, mereka saja yang terkena dampaknya. Terkena efeknya, saudara. Orang yang ada materai ini nggak kena dampaknya ini. Dan serangan rohani ini adalah penghakiman Allah atas mereka yang memberontak terhadap Tuhan. Karena mereka kenapa? Menyembah berhala. Kenapa? Karena mereka berperang melawan gereja. Kalau menyembah berhala, oke, mungkin masih belum melawan gereja. Apalagi berperang melawan gereja. Memberontak terhadap Tuhan. Gerombolan demon sedang bekerja di seluruh bumi, menghancurkan kehidupan manusia, menghasut manusia untuk melakukan kejahatan yang mengerikan terhadap satu sama lain, dan membuat hidup jutaan orang menjadi sangat menderita dan mengikat mereka dengan berhala demi berhala. Di zaman kita itu dalam bentuk seperti apa, saudara? Di Jepang lah, di Tokyo lah, lebih jelas. Pergaulan bebas. Arti pergaulan bebas tahu, saudara? Bukan bergaul bebas, bebas bergaul, bukan, saudara. Pergaulan bebas itu bicara tentang seksual, seks. Pergaulan bebas itu adalah sumber kejahatan yang besar. Menghancurkan pernikahan, menghancurkan keluarga, melalui perzinahan, merampas kemurnian yang telah dirancang oleh Tuhan bagi pemuda dan pemudi. Pornografi, kejahatan rohani yang memenuhi hati manusia, mengotori jiwa manusia dengan kekerasan seksual. Rasisme, menabur kebencian dan kepahitan yang gak perlu. Penyalahgunaan narkoba, alkohol, menghancurkan jutaan orang. Dan ini adalah pengaruh-pengaruh yang merusak. Saudara, di balik humanisme sekuler, materialisme, dan hedonisme yang mementingkan diri sendiri. Hedon, saudara tahu ya istilah hedon. Ada kuasa jahat yang menyiksa sebagian besar penduduk dengan siksaan rohani dan penderitaan emosional. Orang yang terkena serangan ini, apa yang terluka? Bukan sayatan. Penderitaan emosional. Dan cilakanya, sebagian besar dari mereka dilindungi dan bahkan dieluk-elukan dalam masyarakat. Ketika permasalahan datang, disediakan jalan keluar, tapi jalan keluar itu bukanlah jalan keluar, tapi pengalihan sementara. Dan perhatikan 3 hal dari wabah rohani ini ketika datang. Pertama, wabah ini tidak secara langsung membunuh. Enggak secara langsung membunuh. Ayat yang ke-6 dikatakan, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tapi maut lari dari mereka. Tidak secara langsung membunuh, tetapi membuat hidup mereka menjadi sangat menderita. Membuat hidup saudara menjadi sangat menderita. Mau mati, tapi nggak bisa mati. Kenapa mau mati? Karena begitu terlukanya, begitu susahnya, begitu emosinya terganggu, saudara. Sehingga mau mati, tapi nggak bisa mati. Dan kedua, ini adalah penghakiman terbatas untuk memperingatkan manusia akan penghakiman yang jauh lebih besar nantinya. Jauh lebih besar dan terakhir atas dosa. Ketiga,
Siksaan-siksaan rohani ini hanya menimpa orang-orang yang tidak punya materai Allah di dahinya. Di ayat yang 4 dikatakan. Jadi siksaan yang dialami bukanlah siksaan fisik tetapi siksaan spiritual. Dan siksaan spiritual dipakai oleh Tuhan untuk menghakimi mereka yang diserahkan kepada dosa. Orang-orang percaya tidak bisa menghentikan wabah ini juga. Gak bisa, karena ini daripada Tuhan untuk menghakimi dosa. Ada hukuman terhadap dosa, bahkan orang percaya pun tidak bisa menghalanginya. Karena belalang ini punya kekebalan dengan baju besi. Tapi orang-orang percaya bisa bebas. Orang-orang percaya lebih tepatnya bebas dari siksaan ini ketika mereka menjalani hidup yang saleh. Takut akan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Sama seperti pada masa keluarnya orang Israel dari Mesir ketika malaikat maut datang membunuh anak-anak sulung di seluruh Mesir. Tapi pada rumah-rumah yang ditandai dengan darah anak domba yang adalah tanda iman dalam salib Kristus kemudian. Demikian juga saudara, mereka yang punya materai Kristus dari Roh Kudus akan dipelihara dari penghakiman tulah siksaan paradimen ini. Lalu ketika sangkakala ke-6 dibunyikan, Yohanes mendengar, ayat yang ke-13, suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Ini mezbah doa ya. Karena doa, kemudian doa mereka dijawab juga, ingat ya, waktu materai yang kelima dibuka. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Keempat malaikat ini melepaskan pasukan berkuda yang jumlahnya tak terbilang banyaknya untuk membunuh sepertiga manusia. Penunggang kuda ini adalah pasukan spiritual yang dilepaskan ke dunia atas perintah Tuhan. Mereka mendatangkan penghakiman. Dan penghakiman mereka bukan saja siksaan, tapi juga kematian dalam bentuk peperangan dan penaklukan. Pasukan kuda ini pasukan spiritual, tapi kemudian mendatangkan kematian. Saudara. Ada api, asap, dan belerang yang keluar dari mulut mereka, yang adalah asap neraka. Mereka punya kuasa untuk membunuh dan melukai. Dan sungai Efrat itu bicara suatu batas. Ketika orang Israel mau diserang oleh bangsa Aram, nah itu dibatasi oleh sungai Efrat. Lalu di zaman Yohanes, sungai Efrat itu adalah perbatasan kekaisaran Romawi. Di luar dari kekaisaran Romawi itu ada bangsa Parthia, Parthian Empire. Di mana di luar batasan itu ada pasukan berkuda yang menakutkan dari kekaisaran Parthia. Dikatakan tentang para penunggang kudanya, dari mulutnya menghembuskan api dan dari ekornya menyengat. Dari apinya menyerang gitu, dari ekornya menyerang gitu. Dari mulutnya keluarin api, dari ekornya keluarin juga menyengat gitu ya, keluarin bisa gitu, menyengat, menggigit gitu ya. Dan ini sangat mungkin mengingatkan cara bangsa Parthia berperang di zamannya Yohanes. Pertama, sungai tadi ya, sungai Efrat itu perbatasan kekaisaran Romawi. Dan kemudian cara panah bangsa Parthia, kalau saudara ketik ya, cara memanah bangsa Parthia, coba saudara cek di Wikipedia, itu kemudian akan muncul gambar yang pertama keluar itu adalah bukan gambar orang berkuda mana ke depan. Mana kemana? Belakang. Betul, ke belakang. Kenapa bisa mereka ke belakang? Karena kan biasanya ke depan kan ya. Mereka ke belakang. Mereka memanah itu baik ketika mereka maju berperang, mereka manah ke depan. Dan ketika mereka mundur pun, kudanya tentu ke depan dong muka kudanya ya. Tapi orangnya nengok ke belakang. Panahin ke belakang. Depannya nyerang, belakangnya nyerang. Jadi depan menyerang. Maupun ke belakang menyerang ketika mereka retreat. Dan ini mau bicara apa ya saudara? Di zamannya kita bagaimana ya? Saudara, waktu abad 20, itu kan orang berpikir nih ke teknologi maju, satu kebudayaan maju. Wah ini makin lama dunia ini akan menjadi baik. Satu dunia yang kayak paradise. Tapi kemudian orang-orang kaget terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua. Para sejarawan pun bingung gitu ya, apa yang menyebabkan ini semua terjadi. Seharusnya kan teknologi maju apa maju gitu, harusnya baik gitu ya.
Setiap bangsa, saudara, menjanjikan keselamatannya sendiri di bumi dengan kedamaian dan kemakmuran. Tapi kemudian abad ke-20 ini jadi momok yang mengejutkan. Sejarah mencatat mereka satu persatu runtuh. Mereka bangsa-bangsa berpikir akan kemajuan negara dan menjanjikan kemakmuran, tetapi peperangan demi peperangan terjadi. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kalau nggak salah 80 juta orang yang mati ya. Iya, kalau nggak salah 80 jutaan orang mati karena Perang Dunia. Itu jumlah yang sangat banyak ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua jadi. Lalu kemudian di abad ke-21, gairah berdarah yang mengobarkan semangat jihadis Islam datang di awal abad 21, kalau saudara ingat-ingat ya. ISIS, apalagi ya, ada begitu banyak ya. Dan apa yang dilakukannya itu di luar dari logika. Para penakluk yang tidak bisa dijelaskan, yang busur, pedang dan bomnya telah membunuh sebagian besar umat manusia. Dan ini sulit dijelaskan selain dari visi sangkakala ke-6 ini. Kenapa? Karena masalah spiritual. Hal ini sulit dijelaskan selain dari visi sangkakala ke-6, yaitu tentang peperangan yang dilepaskan ke bumi dari lubang-lubang jurang maut. Dari Wahyu 9 ada 3 pelajaran penting yang bisa kita dapatkan, saudara. Pertama, karena penyembahan berhala dan dosa, dunia dihakimi oleh Allah dengan siksaan dan kehancuran rohani. Dosa menghancurkan bukan hanya fisik, tapi rohani. Kemudian fisik tentu mengikuti, fisik pasti akan rusak. Dan sekali lagi ya, karena penyembahan berhala dan dosa, dunia dihakimi oleh Tuhan dengan siksaan dan kehancuran rohani. Malapetaka ini berasal dari jurang maut di mana para demon tinggal. Ketika pengaruh Kristen kuat, maka suatu budaya yang sehat itu bisa berkembang dalam masyarakat. Tapi ketika suatu masyarakat berpaling dari Tuhan dan menolak firman Tuhan, Allah akan menghakimi para penyembah berhala dan kemudian dengan kekuatan-kekuatan rohani yang berupa siksaan-siksaan yang jahat menghantui mereka, merusak mereka. Dan ketika hati manusia berbalik dari Tuhan kepada penyembahan berhala, Paulus pernah berkata dalam Roma 1 ayat 21 sampai 24 ya. Roma 1 ayat 21 sampai 24 saya bacakan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Gambaran-gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Paulus sudah katakan di kitab Roma. Dosa-dosa yang mereka rindukan menjadi penghakiman Allah atas mereka. Tuhan menyerahkan orang-orang fasik kepada dosa-dosa mereka. Tapi juga membuat dosa-dosa itu yang tadinya mereka senangi, yang mereka peluk, cium-cium, mereka sayangi gitu ya, menjadi siksaan bagi mereka sendiri. Dosa mereka menjadi siksaan bagi mereka sendiri. Keempat malaikat di sungai Efrat itu telah siap sedia untuk waktu, hari, bulan, dan tahunnya. Suatu waktu yang pasti dan telah ditetapkan Tuhan. Selagi Tuhan masih bisa dicari, carilah. Karena ada waktunya dan Tuhan sudah tidak bisa dicari lagi. Ketika Tuhan masih bisa ditemui, temuilah. Jangan sampai waktunya akhirnya sudah habis, kita tidak bisa lagi mencari Tuhan. Dan kiranya Tuhan membiarkan dirinya ditemukan oleh kita. Sebagaimana Yeremia katakan. Saudara Yohanes katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kita buka bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih bahkan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang jadi ayat hafalan kita adalah ayat 17, kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pelajaran penting yang pertama adalah, karena penyembahan berhala dan dosa, dunia dihakimi oleh Allah dengan siksaan dan kehancuran rohani. Kedua, pelajaran penting yang kedua adalah, meskipun penghakiman ini menakutkan, orang Kristen tidak boleh takut akan hal itu. Pelajaran penting yang kedua, orang Kristen nggak perlu takut. Dalam pasal 9 kita lihat tanda-tanda kedaulatan Allah yang penuh atas malapetaka dan siksaan ini. Kita tahu ya, kita lihat si penghulu malaikat pun untuk buka itu kuncinya pun dari Tuhan. Dan ini mereka keluar pun adalah daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan perintah. Allah mengizinkan malaikat untuk membuka jurang maut. Allah membatasi luasnya wabah belalang ini. Kita melihat kedaulatan Allah yang penuh atas malapetaka dan siksaan ini. Betapapun mengerikannya malapetaka sangkakala ini, tapi semuanya berada di bawah kendali penuh Tuhan. Dan lagi dikatakan bahwa tulah belalang ini tidak ditujukan kepada orang-orang percaya, tapi hanya kepada orang yang tidak punya materai Allah di dahinya. Materai yang hidup itu apa? Roh Kudus. Mereka yang nggak ada tanda, nggak ada materai di dahinya, ya bicara belum lahir baru gitu ya, belum pernah bertemu dengan Yesus. Jadi hanya mereka yang tidak memiliki materai Allah di dahinya. Akan tetapi saudara, banyak orang percaya sebelum datang kepada Yesus, mereka mengalami kehidupan yang penuh dengan dosa, dan sebagian besar kita seperti itu, bukan? Pergaulan bebas, pornografi, rasisme, egoisme, dan sebagainya. Tapi kemudian kita atas anugerah dan belas kasihan Tuhan, kita menjadi orang percaya kan. Dan oleh karena itu, kita membawa bekas luka dan masuk ke dalam kehidupan Kristen dengan kebebasan yang diambil dari pengaruh dosa. Kita dibebaskan, sudah tidak lagi terikat. Tapi kita kadang masih ada dampaknya gitu ya kira-kira ya. Tetapi saudara, besar pengharapan mereka di dalam Yesus Kristus untuk Tuhan kemudian benar-benar secara full dilepaskan. Besar pengharapan mereka di dalam Yesus Kristus. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, orang yang tidak bermoral, penyembah berhala, pezina, homoseksual, pencuri, greedy, pemabuk, dan orang-orang seperti mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah, dikatakan oleh Paulus. Tapi kemudian Paulus katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Mereka yang percaya kepada Yesus dibebaskan dari hukuman dan kuasa dosa. Betapa besar ya anugerah Tuhan ya. Kalau saudara belum pernah mengalami kelepasan dari kuasa dosa, saudara, yang perlu saudara lakukan adalah saudara beriman kepada Yesus. Sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dikatakan percaya artinya taat firman Tuhan enggak? Percaya ya, percaya artinya taat pada firman Tuhan. Enggak taat firman Tuhan artinya enggak percaya. Percaya itu hidup taat pada firman Tuhan. Melalui firman Tuhan. Lalu melalui iman kepada Yesus. Dan karena kuasa Roh Kudus kita dibebaskan dari belenggu siksaan dosa. Kita orang berdosa. Terus dibenarkan oleh Tuhan. Tapi ada bekas-bekas luka. Kita bawa ke dalam kehidupan kekristenan kita. Dan Tuhan kerjakan proses pengudusan. Yang menguduskan kita, yang membersihkan kita apa? Firman-Nya. Darah Kristus. Roh Kudus. Yohanes katakan. Melalui firman Tuhan, melalui iman kepada Yesus dan melalui kuasa Roh Kudus. Kita dibebaskan dari belenggu dan siksaan dosa.
Ketiga, saudara, di akhir dari pasal ini menyatakan kepada kita tujuan dari penghakiman ini, yaitu menyadarkan orang berdosa akan kebutuhan mereka untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan dengan atau melalui iman kepada Yesus. Ayat 20 sampai 21 kita baca bersama-sama. Ayat 20 dan 21. 1, 2, 3. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak dan tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Saudara, nggak ada alasan untuk mengikuti teladan yang menghancurkan diri sendiri ya. Kita tahu apa yang akan terjadi, saudara. Kehancuran, kesengsaraan, penderitaan, kematian. Dan gak ada alasan untuk mengikuti teladan yang menghancurkan diri sendiri ini. Menyembah berhala-berhala dunia ini. Entah itu uang, kesenangan, kekuasaan, seks. Itu artinya melayani para demon dan menerima siksaan yang disediakan dalam penghakiman. Saudara, Tuhan itu punya maksud agar melalui penderitaan hidup dalam dosa, saudara punya kesadaran, saudara punya kebutuhan untuk diampuni dari kesalahan saudara. Dan saudara kemudian dibebaskan dari kuasa dosa. Sekali lagi ya, ketika Tuhan mendatangkan penghukuman ini, penderitaan dalam kehidupan saudara karena dosa, ini mengingatkan saudara untuk saudara perlu untuk diampuni dari dosa dan dibebaskan dari kuasa dosa. Firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak beroleh binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara ingat apa yang terjadi dengan orang yang kerasukan legion setelah dia dilepaskan dari legion itu, saudara. Apa yang terjadi dengan orang itu? Dikatakan, ya dia mengikuti Yesus ya. Dia mengalami kuasa penyelamatan Yesus ya. Terus kemudian yang tadinya begitu tersiksa, merana kehidupannya, sekarang menjadi orang yang diberkati oleh kasih karunia penyelamatan Kristus. Dikatakan mengenai orang itu adalah dia duduk di kaki Yesus. Duduk di kaki Yesus. Suatu relasi yang dekat dengan Tuhan. Berpakaian dikatakan dan waras. Yang tadinya gak waras, sekarang menjadi waras. Berpakaian dan duduk di kaki Yesus. Dan ini adalah relasi yang didapatkan oleh setiap orang yang dimateraikan. Relasi yang intim dengan Tuhan, duduk di kakinya. Inilah keselamatan yang Yesus tawarkan kepada semua orang yang telah menderita di bawah kuasa dosa. Kristus akan membuat kita menjadi murid-muridnya yang diberkati dalam relasi pribadi dengan Dia. Begitu intimnya. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu dan ini kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus katakan. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera hanya itu. Hanya sementara. Kristus memberikan damai. Damai yang sejati. Sama-sama saudara ulangi perkataan saya. Tidak ada Yesus, tidak ada damai. 1, 2, 3. Tidak ada Yesus, tidak ada damai. Kenal Yesus, kenal damai. Kenal Yesus, kenal damai. Sekali lagi, tidak ada Yesus, tidak ada damai. Kenal Yesus, kenal damai. Kiranya Kristus membebaskan dan menyelamatkan saudara dan terus menguduskan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Dari manakah pertolongan kami selain daripada Tuhan? Tuhan yang boleh membebaskan kami dari kuasa dosa. Tuhan yang pernah membebaskan kami, kiranya Tuhan pun boleh memberikannya itu kepada orang-orang di sekitar kami. Materaikanlah mereka ya Tuhan.
Dan kiranya pengudusan demi pengudusan terjadi dalam kehidupan mereka sehingga mereka terluputkan daripada kuasa, daripada dosa yang begitu mengerikan. Begitu gelapnya sebelumnya mereka hidup, kengerian, kesengsaraan, kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan. Kiranya Tuhan boleh memberikan anugerah dan belas kasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.